Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Kalaupun tidak, saya yakin nanti pasti akan baik-baik saja. Di hari yang cukup cerah ini, saya kembali membuat video untuk kawan-kawan semua yang saya bagikan pengalaman-pengalaman yang menurut saya menarik dan layak Anda tonton. Di dalam catatan saya, catatan Segalang Tanah, episode ketiga. Kali ini yang ingin saya bagikan adalah mengapa saya memilih untuk menanam tomat. Mengapa tomat? Mengapa tidak? Awal-awalnya justru saya hendak menanam tanaman cabai. Karena berdasarkan pengalaman dahulu yang gagal, saya ingin mengulanginya lagi dengan ilmu dan pelajaran yang baru, sehingga saya bisa menggantikan kegagalan saya dulu menjadi keberhasilan menanam tanaman cabai yang secara berkesinambungan. Namun oleh teman saya, yang saat ini saya posisikan sebagai orang yang lebih tahu dalam urusan dunia bercocok tanaman, menyarankan saya untuk memulainya dengan tomat. Mengapa tomat, Bang? Itu juga yang saya tanyakan di awal-awal. Nanti kau lihat, katanya, tomat itu tanaman tersulit nomor 2 untuk ditanam, dirawat, dan dipelihara. Nanti kau lihat sendiri. Oh iya, Kak, Bang. Nah, tanaman tersulit nomor 1 apa? Cabai. Justru cabai yang menjadi tanaman tersulit untuk dirawat, dipelihara nomor 1. Nah, sehabis kalau dirimu berhasil menguasai ilmu penanaman tomat, baru kemudian naik dalam merawat dan menanam cabai. Karena memang komoditas yang seksi itu cabai, dengan harga-harganya yang tidak pernah murah. Bahkan pada momen-momen tertentu seperti lebaran maupun hari-hari raya lainnya, cabai bisa lebih mahal dari harga daging sapi. Nah, kalau sudah menguasai tomat dan cabai, kalau mau memelihara tanaman lain, kata teman saya, itu akan jauh lebih mudah. Bahkan sawit sekalipun, justru sawit yang paling mudah. Makanya banyak yang mengerjakan, mudah dan untungnya besar. Perawatannya tidak serepot tadi itu tanaman-tanaman seperti cabai maupun tomat. Boleh percaya atau tidak, saya selama 2 bulan ini sudah membuktikannya dan ternyata benar. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda kerjakan sendiri. Bagaimana repotnya menanam tomat, belum cabai. Apa repotnya nih menanam tomat? Sebelum sampai ke situ, saya ceritakan sedikit bagaimana ketika di awal-awal saya memulai menanam tomat ini. Benih tomat yang saya semai dalam 1 minggu itu berhasil tumbuh dengan baik. Itu yang bisa saya banggakan. Ada 165 bibit tomat yang saya semai, hanya 5 bibitnya yang tidak berkembang. Ada 160-an itu tumbuh dengan baik sebagai bibit. Nah, dalam seminggu itu saya sudah menyiapkan 1 galang berukuran kurang lebih 30 meter. Dan itu ternyata tidak cukup untuk 160-an bibit tomat. Saya tidak tahu itu, karena sekali lagi saya petani pemula. Galangan pertama saya yang saya buat dalam waktu seminggu itu hanya bisa waktu itu menampung sekitar 70-an, 80-an bibit tomat, lebih dari separuh dari bibit yang saya miliki. Makanya mau tidak mau saya kemudian membuat galang-galang baru yang punya tingkat kesulitannya tersendiri. Apa itu? Waktu itu musim hujan sedang tinggi-tingginya, dan tanah galangan berikutnya yang saya olah itu berbeda dengan galangan pertama yang saya bikin. Galangan pertama itu tanah berpasir, mudah untuk dicangkul, mudah untuk diolah. Nah, galangan saya berikutnya itu tanah yang nyaris seperti tanah liat, banyak tanah-tanah beku yang sulit lah kalau untuk dicangkul ataupun disekop. Kemudian tanah tersebut itu menampung air, tidak seperti tanah berpasir yang sama sekali tidak menyerap. Namun ini ada baiknya juga, tanah menjadi lebih subur di tanah yang bisa menampung air lebih lama. Namun pada waktu itu karena cuaca dan hujan sedang ekstrim-ekstrimnya, galangan yang saya baru bikin itu kebanjiran. Saya cangkul lagi, saya buat lagi saluran air, turunkan ke dataran yang lebih rendah. Itu butuh waktu seminggu lebih lah untuk benar-benar bisa membuat galang itu layak untuk menjadi media tanam. Sementara bibit saya itu sudah mulai semakin besar. Dan ribetnya lagi, tanaman tomat ini adalah jenis tanaman yang batangnya itu lunak. Sehingga semakin tumbuh berkembang tinggi, itu justru batangnya merunduk ke tanah. Sehingga perlu kita ikat dengan sebatang kayu. Kalau tidak, kalau sampai tanaman itu daun-daunnya itu jatuh ke tanah, maka katanya tanaman itu akan layu. Jadi sekali lagi kita membutuhkan yang namanya tongkat kayu yang sebesar kurang lebih ibu jari kita dengan tinggi setidaknya itu 1 meter. Nah, kalau orang yang memiliki modal, itu tinggal panggil orang, kasih uang, suruh cari tongkat-tongkat kayu, tinggal kemudian dipasang di galangan kita. Tapi karena saya tidak memiliki modal, saya kemudian mau tidak mau harus mencari ke tepi-tepian hutan, mencari batang-batang kayu itu, memotongnya sendiri, membawanya sendiri, dan itu jelas perlu butuh waktu juga. Jadi saya menyemai bibit itu kalau tidak salah di awal bulan Mei,
Mulai bisa layak tanam itu sekitar tanggal 10. Nah, baru bisa saya pindahkan itu di awal bulan Juni. Jadi ada rentang waktu 1 bulan untuk saya memindahkan tanaman tomat saya ke galang-galang. Akibatnya banyak juga bibit tomat saya yang gagal karena media tanam di pot tray yang saya punya itu sudah tidak mencukupi biji mereka. Sehingga dari 150-an ada sekitar 10-an lah yang hilang. Nah, begitu selesai pindah tanam, masalah yang lain tentu saja kita temui. Karena saya belum punya pengalaman dalam hal pemeliharaan, terutama penggunaan pupuk, teman saya meminjamkan tenaga orangnya untuk melakukan pemupukan pupuk cair maupun pestisida. Nah, sayangnya orang yang teman saya ini juga belum benar-benar punya pengalaman soal dunia tanam menanam. Sehingga ketika dia melakukan pengocoran pupuk jenis NPK kalau nggak salah, yang celakanya berdosis melebihi kemampuan serap bibit-bibit tanaman tomat saya yang baru pindah tanam. Sehingga banyak sekali, bahkan hampir separuh, itu tanaman tomat saya tidak berhasil bertahan justru karena gara-gara diberi pupuk. Daun-daunnya menguning, layu, bahkan mati separuhnya. Luar biasa pelajaran itu buat saya. Nah, yang mampu bertahan, itu yang sudah lebih dulu saya pindah tanamkan. Itu sampai sekarang alhamdulillah, setelah 2 bulan, tumbuh semakin tinggi, besar, dan mulai muncul pentil-pentil buahnya. Namun itu juga bukan tidak menjadi masalah. Ketika tumbuh tinggi dan besar, saya harus memperhatikan tanaman tomat itu condong atau jatuh ke tanah. Sehingga saya harus mengikatnya. 1, 2, 3. Itu hampir setiap hari saya harus mengamati dan melihat hal tersebut. Bahkan kadang-kadang masih kecolongan, masih loh, kemarin kayaknya udah saya ikat lah. Ternyata tidak cukup 1, harus 2. Belum lagi ya hal-hal normal lah, pembuangan tunas-tunas air. Jadi perawatannya memang urusan tomat ini luar biasa ribet. Dan ini baru secara kapasitas sekitar cuman 60-an, 70-an pohon. Bagaimana kalau ribuan? Saat ini saya dan orang-orang di sekitar sini juga atas inisiatif teman saya itu sedang menyemai bibit-bibit baru. Tidak hanya tomat, ada timun, ada semangka, kangkung, seledri, yang dihitung-hitung sudah mencapai belasan ribu lah bibit yang harus disemai. Kami juga sedang mempersiapkan lahan-lahan baru. Tentu saja ini akan menjadi tantangan baru buat saya pribadi dan juga kawan-kawan para petani di sekitar sini. Nah, kalau tomat saya berbuah pun dengan baik, bagus, tentu saja saya harus bersyukur. Namun tidak berharap bahwa semua hasil yang saya kelola selama 3 bulan ini akan menjadi milik saya sepenuhnya. Itu salah. Karena dari awal, terus terang, jujur, itu saya memulai terjun ke dunia cocok tanam itu dengan tanpa modal sama sekali. Seluruhnya dibantu, disupport oleh teman saya yang mencoba meyakinkan bahwa masa depan kita di dunia bercocok tanam. Sehingga dari urusan lahan itu bukan milik saya. Begitu juga penggunaan pupuk, alat-alat fasilitas yang ada saat ini dari hal-hal besar, traktor, cangkul, sampai sarung tangan, itu disediakan oleh beliau. Apalagi soal makan sehari-hari, 2-3 kali sehari, belum kita hitung snack-snack yang ada, itu kos untuk memelihara saya pribadi saja, itu saya yakin tidak sedikit. Sehingga kalau nanti pun panen, ini jujur akan saya serahkan semuanya sepenuhnya kepada beliau. Karena sebagai seorang yang baru belajar, paling tidak untuk saat ini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang berarti dan bermanfaat untuk saya pribadi kelaknya. Kalau saya mau memulai lepas mandiri dari beliau, itu tentu harapan dari dia juga. Dia prediksi akhir tahun ini Desember saya akan sudah bisa memulai dengan sendirinya dari apa-apa yang sudah saya pelajari di sini. Mudah-mudahan dari 1 galang, 2 galang ini bisa menjadi 1 hektar, 10 hektar, tanaman apapun. Nah, kalau sudah berhasil, saya tidak akan lupa dengan kawan-kawan di sini, para subscriber yang sudah mendukung saya dalam konten ini. Mereka-mereka yang sudah memberi semangat dalam hal dunia bercocok tanaman ini maupun dunia konten kreator ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan semangatnya. Terus-terusanlah untuk mengikuti, menonton, menyaksikan apa-apa yang saya lakukan saat ini di desa Sungai Putri ini. Dan mudah-mudahan ada yang bisa dipetik pelajaran, manfaat, baik dari kesalahan-kesalahan yang saya buat, ataupun keberhasilan-keberhasilan yang saya lakukan di sini, kecil atau besar. Saya pikir cukup. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, catatan segalang tanah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.